Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa taala yang selalu menurunkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Khususnya pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk kita bisa ngaji bersama, mengisi koper-koper kita yang akan kita siapkan untuk akhirat kelak. Mudah-mudahan usaha kita ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz Saiful Islam Mubarak dengan tema melanjutkan munajat bersama Al-Quran ya. Sehingga mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini semua dapat kita amalkan untuk bisa berdoa supaya lebih dekat lagi dengan Allah dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita sama-sama buka acara kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak Ibu tentunya sudah menyiapkan semua catatan, buku, pulpen untuk mencatat semua ilmu yang akan kita dapatkan. Baik, kepada Ustadz kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Di-unmute dulu Ustadz. Bismillah. Gimana suara? Ada. Bismillah. Bismillah. Tes, bismillah. Ada suara? Bismillah, bismillah. Ya, bagus Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Habibina wa syafi'ina mulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamba-hamba Allah, para pencinta Al-Quran, ayahanda, ibunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita dengan Al-Quran. Sahabat setia sepanjang masa yang senantiasa perhatian kepada kita dalam segala hal. Walaupun perhatian kita kepada Al-Quran tidak dalam segala hal. Sangat terbatas sekali kemampuan kita untuk berhubungan dengan Al-Quran. Namun demikian kita temukan Al-Quran berhubungan dengan kita dalam segala aspek kehidupan. Insya Allah untuk pagi hari ini kita manfaatkan waktu mentadabburi surat Al-Baqarah ayat 129, lanjutan dari pertemuan yang telah lalu, masih berbicara tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan pribadi, keluarga dan umat. Dan sekarang doa Nabi Ibrahim untuk kepentingan umat yang sangat tepat sekali kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Rabbana, panggilan dari kita kepada Allah dengan kata Rabb yang sering diterjemahkan dengan Tuhan, yang sebenarnya berbeda dengan makna ilah, namun bahasa Indonesia ya belum menemukan perbedaan antara makna ilah dengan makna Rabb. Maka diterjemahkan sama-sama dengan Tuhan. Ketika kita menyebut Allahumma, itu lebih menekankan tentang pemeliharaan ketauhidan. Sedangkan Rabbana mengingatkan kita tentang karunia yang tercurah kepada kita.
Jadi kalau ilahana Allahumma, wahai zat yang senantiasa kami sembah, satu-satunya kami sembah. Rabbana, wahai zat yang senantiasa mencurahkan kenikmatan, memberikan kehidupan dan menentukan masa depan. Itu Rabbana. Maka ketika kita memohon kepada Allah tambahan nikmat, ajaran dalam Al-Quran menggunakan Rabbana untuk bersama, Rabbi untuk seorang diri. Atau dengan kata lain, Rabbi berdoa sendirian, Rabbana berdoa bersama. Atau berdoa berjamaah berdoa. Terlepas dari uraian atau pemahaman sekian banyak pembicara, tidak ada katanya doa bersama. Masing-masing saja. Ya, kalau kita perhatikan kata Rabbana, ini jelas memberi makna bahwa kita dipersilakan untuk berdoa bersama. Rabbana wab'ats, wahai Rabb kami, utuslah dan utuslah fihim, di tengah-tengah mereka, di antara mereka. Fihim, ya boleh jadi lebih kena kalau diartikan di tengah-tengah mereka. Rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka, dari kalangan umat, dari kalangan masyarakat di mana kini kami berada. Sangat tepat kalau kita manfaatkan doa ini untuk digunakan demi komunikasi kita dengan Allah, memohon kepada Allah, bukan dalam artian rasulan yang mendapatkan wahyu, tetapi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba saat ini diberikan ilmu, diberikan kesadaran, diberikan pertanggungjawaban tentang umat. Kita semuanya lah sebagai rasul-rasul, tapi kita bukan rasul, tapi rasulnya Rasulullah. Kita adalah berharap menjadi rasulnya Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda dulu kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal sahabat Nabi yang sangat Rasul cintai, ketika diutus untuk berangkat menyebarkan dakwah ke Yaman, Rasulullah bertanya, wahai Mu'adz, apa yang akan kau lakukan sekiranya engkau dihadapkan kepada sekian banyak masalah? Maka Mu'adz menjawab, akan kutetapkan dengan hukum Al-Quran. Bila tidak kau temukan bagaimana, akan kugunakan sunnah Rasulullah. Bila tidak kau temukan pula bagaimana, la ajtahidu bira'yi wala alu juhda, akan kucurahkan segala upaya aku tidak akan menyerah begitu saja. Rasulullah SAW mendengar Mu'adz bin Jabal menjawab dengan jawaban yang tepat. Rasulullah langsung menepuk dada Mu'adz bin Jabal sambil bersabda, Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada Rasulnya Rasulullah. Nah, mari kita posisikan diri kita masing-masing sebagai Rasulnya Rasulullah. Artinya pelanjut, pembawa risalah Rasul, penyebar dakwah Rasulullah sesuai kemampuan masing-masing. Saat ini pula kita sebetulnya bisa menyebarluaskan dakwah ini melalui media. Kalau zaman dulu mungkin yang dikatakan sebagai dai harus pandai bicara, harus pandai berdalil, harus ya berbagai macam lah yang harus dipenuhi. Tapi untuk sekarang semua orang yang beriman bisa menjadi dai dengan cara masing-masing, di antaranya adalah dengan menggunakan media sosial, menyebarkan dakwah, siapapun yang berbicaranya kita sebarluaskan. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik. Yatlu, membaca. Di dalam bahasa Quran ada yatlu, ada yaqra'u, ada yatadabbaru. Dalam Al-Quran kita temukan di sini antara lain yatlu alaihim ayatik. Di dalam surat Al-Qiyamah kita temukan fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Dalam surat Muhammad kita temukan afala yatadabbarun al-Qur'an. Dalam surat Al-Muddathir ada kalimat warattilil Qur'ana tartila. Muzammil. Jadi di situ ada kalimat tilawah, itulah yatlu, tartil, ada qiraah, ada tadabbur. Ya, ini diulang. Kalau qiraah membaca secara keseluruhan, umum sekali, membaca peristiwa gempa di Cianjur dan sekitarnya, membaca berita,
itu qiraah. Tapi kalau tilawah khusus untuk kitabullah. Kitabullah zaman Nabi Ibrahim tentunya bukan Al-Quran, tapi suhuf Ibrahim wa Musa. Zaman Nabi Musa ada Taurat, zaman Nabi Isa ada Injil, zaman Nabi Daud ada Zabur. Itu tilawah. Karena itu kalimat tilawah berguna untuk semua kitab, bukan hanya untuk kitab yang diterima oleh Nabi terakhir yang disebut dengan Al-Quran. Di sini jelas sekali, yatlu alaihim. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar ada yang diangkat, diberi bekal, diberi semangat, diberi kemampuan, diberi waktu, diberi usia untuk membacakan alaihim ayatika, ayat-ayat engkau. Nah, lebih tegas lagi di sini ya. Yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau. Berarti tilawah itu membaca ayat Allah. Entah ayat dari kitab yang mana. Yang jelas semua kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala punya kesamaan di samping punya perbedaan. Berbeda bahasa, mungkin berbeda jumlah ayat, jumlah surat, tapi ada kesamaan. Semuanya adalah mengajarkan manusia untuk bertauhid dan mengajarkan manusia untuk membuktikan kehidupan mereka tidak hanya dengan lisan bertauhid tapi juga dengan perbuatan sehari-hari yang sangat bermakna bagi kepentingan komunikasi sesama manusia. Ayatika wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab. Kita temukan kembali kalimat Alkitab ditulis sama dengan tulisan Al-Kutub. Kenapa? Karena tidak pakai alif. Padahal bacaannya pasti Alkitab. Diajarkan oleh semua para ahli Al-Quran, ilmu qiraat, untuk di sini semuanya membaca Alkitab, tidak ada Al-Kutub. Di tempat yang lain ada wa kitabihi wa kutubihi. Wa kutubihi wa rusuli, bacaan yang lain wa kitabihi. Artinya tulisan Alkitab dengan Al-Kutub sama. Di sini bacaannya Alkitab, tulisannya sama dengan Al-Kutub, mengingatkan kepada kita semuanya yang wajib kita imani bukan cuma satu kitab, tapi semua kitab. Dan yang wajib kita baca satu saja. Makanya bacaan Alkitab, tulisan sama dengan Al-Kutuba. Kita diperintah untuk beriman kepada semua kitab yang diturunkan kepada para nabi karena misinya sama, visinya sama. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Wal hikmata di sini diartikan dan hikmah. Apa itu hikmah? Ada juga yang mengartikan sunnah. Bahkan ada keterangan dalam terjemahan Kemenag, di antara arti hikmah adalah sunnah, pemahaman yang mendalam atas ajaran agama, kebenaran, pembicaraan yang akurat, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kenabian, risalah, akal, dan keserasian antara pengetahuan dan pengamalan. Oh subhanallah. Ini adalah footnote dari Kemenag ini. Jadi makna hikmah begitu luas. Memang kalimat hikmah diambil dari akar kata hakama, hukum, pemutusan, kepastian, ketetapan, dan ketepatan, ya. Hikmah. Demikianlah yang diharapkan Ibrahim saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ditugaskan oleh Allah untuk menyebarkan al-hikmah. Wa yuzakkihim, dan juga membawa manusia untuk supaya membersihkan diri, mensucikan, menyucikan mereka. Suci itu tidak kelihatan. Kalau bersih kelihatan. Tidak semua yang suci bersih, tidak semua yang bersih suci. Dan tentunya al-Islam secara keseluruhan menilai kebaikan itu ada sucinya, ada bersihnya. Kita biasa mensucikan diri dengan wudu. Wudu itu adalah kebersihan dan kesucian. Bila tidak ada air, kesucian harus kita capai walaupun tidak mencapai kebersihan, yaitu dengan tayamum. Karena tayamum tidak membawa kepada kebersihan, tapi kesucian iya. Karena kita berserah diri kepada Allah, menerima semua perintah Allah,
logika kita simpan dulu, tetapi iman kita kedepankan. Kalimat Al-Quran menyebutkan, فَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Tayamum adalah pengganti wudhu, padahal jelas berbeda. Wudhu membersihkan, sementara tayamum tidak. Tetapi mensucikan apabila kita memang menerima keputusan, menerima perintah dari Allah tanpa ada ragu. Wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Innaka sesungguhnya engkau, engkaulah al satu-satunya. Ini al itu dapat diartikan di sini sebagai makna satu-satunya. Ya, dalam bahasa Arab dikenal dengan yang disebut dengan mubtada dan khobar atau subjek dan predikat, tetapi tidak selalu bermakna subjek dan predikat ya, mubtada dan khobar. Nah, apabila dua-duanya ma'rifat istilah para ulama, maka itu memiliki makna takhsis. Innaka sesungguhnya engkau, engkaulah al-azizu satu-satunya yang memiliki sifat al-aziz. Di sini diartikan yang maha perkasa. Al-hakim yang maha bijaksana. Baik, pelajaran dari ayat, Nabi Ibrahim membaca kehidupan generasi mendatang sebagai pelanjut penyebar risalah tauhid yang patut kita ikuti dengan membaca perkembangan sains dan teknologi serta manfaat dan mudaratnya. Artinya ya, kita dengan belajar kepada Nabi Ibrahim, kita pun sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ada pelanjut penyebar dakwah yang tentunya untuk zaman dulu cukup dengan melihat tulisan atau dengan membacakan. Sekarang ada teknologi, dapat dilakukan dakwah oleh setiap orang yang memiliki rasa tanggung jawab di hadapan Allah, menggunakan sains dan teknologi untuk berdakwah. Alhamdulillah saat ini juga, alhamdulillah ini adalah merupakan karunia khususnya buat diri saya sendiri, bisa bertemu dengan para sesepuh yang mengingatkan saya sendiri, apakah saya akan sampai kepada usia bapak-bapak dan ibu-ibu? Belum tahu, mungkin besok, mungkin lusa. Terutama saat ini sedang diingatkan kita semuanya. Ya Allah, dengan sekian banyak bukti-bukti kekuasaan Allah, manusia tak berdaya. Kemarin ada orang yang, ya karena keluarga saya juga, saya yang belum, istri sudah ke sana, sudah ke tempat yang paling parah. Itu di Jamaras, di Cugenang. Sampai mereka ya hanya menangis. Dan akhirnya ucapan mereka keluar. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin saat ini. Sama semuanya, enggak punya rumah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada gedung yang megah. Tidak ada rumah yang sangat sederhana. Atau gubuk, semuanya hancur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga peristiwa ini menjadi kifaratul dzunub, menjadi penghapus dosa-dosa mereka. Sebab semua kita tentunya punya dosa, tidak ada yang tidak punya dosa. Dan untuk orang yang terkena bencana, mereka kehilangan tempat tinggal dan kehilangan yang lain-lainnya, bahkan kehilangan keluarga karena wafat. Semoga ridho mereka, pasrah mereka menjadi penghapus dosa dan menjadi pendorong semangat buat mereka untuk meningkatkan amal ibadah. Tentu sangat beragam kehidupan mereka. Ada yang mungkin ya sholatnya juga waktu-waktu saja. Bahkan ada yang mungkin di antara mereka juga yang tidak biasa sholat. Tapi mereka punya keyakinan Allah ada. Dan mereka ketika digoyang, mereka semuanya Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Berarti semuanya mereka beriman kepada Allah. Hanya tentu kemampuan mereka beribadah sangat beragam, pasti itu. Dan di antara mereka para ulama, para ahli ibadah banyak juga. Bahkan yang meninggal pun tentunya sangat beragam. Kita doakan semoga yang meninggal dalam keadaan Islam, mereka mendapatkan gelar sebagai syuhada. Dan mereka mendapatkan tempat yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang masih hidup dalam keadaan menderita kehilangan,
kehilangan sekian banyak hal yang dicintai, yang disayangi, bahkan jasad mereka dalam keadaan kurang sehat. Semoga Allah berikan kepada mereka semuanya nikmat sabar, dan sabar itu mengantarkan mereka untuk mendapatkan kedudukan yang sangat mulia. Mulia sekali. Wallahu yuhibbus sabirin, wallahu ma'as sabirin, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang bersabar. Mereka bersama Allah. Oh, kalau sudah bersama dicintai lagi, tentunya sumber kecintaan mencintai mereka. Sumber kesayangan menyayangi mereka. Ini sangat luar biasa. Kita doakan seperti itu. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semuanya. Beliau, Nabi Ibrahim, sangat berharap agar di tengah-tengah mereka ada pembimbing yang mengarahkan mereka untuk menjadi umat yang maju dan bermanfaat bagi umat lainnya. Inilah tugas kita saat ini, bagaimana supaya diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, dengan membaca doa Nabi Ibrahim, kita termotivasi untuk menjadikan doa ini sebagai doa kita mohon kepada Allah. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika. Kita gunakan doa ini untuk memohon kepada Allah agar dari keluarga kita ada yang berdakwah di masa-masa mendatang. Nampaknya sangat penting ini untuk kita ulang-ulang doa ini. Walaupun secara historis adalah doa Nabi Ibrahim yang sudah berlalu berapa ribu tahun yang lalu, tetapi diabadikan dalam Al-Quran. Jelas ini adalah laksana formulir ya, isian yang harus kita isi, kita masukkan di situ. Siapa yang berdoa? Ya kita masing-masing. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu mencari potensi dari keluarga guna mengarahkan mereka untuk menjadi pemimpin umat menuju tujuan yang mulia. Berarti kalimat wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika. Kemudian permohonannya berjajar. Yatlu 'alaihim berarti ilmu. Wa yu'allimuhumul kitab berarti yatlu itu adalah memperlihatkan aku dapat berita dari Allah berupa ayat-ayat ini aku bacakan. Kemudian yu'allimuhumul kitab, tidak sekedar mendengar bacaan, tetapi mereka beri ilmu. Paham tentang kitab. Dan lagi-lagi kalimat Alkitab, tulisan Alkitab, mengantarkan kita untuk beriman kepada semua yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak, kalau tidak paham, tidak mengerti, beriman yang paling utama. Karena urusan ilmu, tentunya bagian-bagian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya tidak sama. Dan tidak bisa berlomba. Seorang anak lulusan S1 dengan guru besar dalam ilmu tidak bisa berlomba. Tetapi untuk beriman, untuk beribadah, untuk berakhlak, bisa berlomba. Tukang parkir bisa mengalahkan direktur kalau urusan akhlak, urusan iman, dan urusan amal. Tapi kalau ilmu, enggak tentunya. Ya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Berarti tugas rasulan tadi yang kita mohon kepada Allah, ada yang diutus oleh Allah, ada yang ditugaskan oleh Allah untuk melanjutkan perjalanan dakwah. Di sini tugasnya satu, ya, yatlu 'alaihim ayatik. 2, yu'allimuhumul kitab. 3, wal hikmata. 4, wa yuzakkihim. Ada 4 tugas. Kemajuan tidak akan tercapai tanpa bimbingan keimanan disertai dengan ilmu dan amal berlandaskan niat yang ikhlas hanya karena Allah semata. Kemajuan yang dimaksud oleh kita tentu bukan kemajuan yang dipahami oleh umumnya masyarakat yang tidak beriman. Karena kita punya iman, maka kemajuannya kita adalah kemajuan meliputi segala hal. Kemajuan yang sebenarnya tidak terbatas pada kemajuan yang terukur dengan ilmu, harta, atau kekuatan militer. Ini yang dipahami oleh umumnya masyarakat. Oh, negara ini maju. Yang dilihat majunya apa? Karena memang teknologinya canggih. Militernya maju. Ekonominya maju. Itu disebut maju. Padahal di negara-negara yang kita kenal sebagai negara maju, banyak sekali orang yang hartanya berlimpah, ilmunya luas, tapi tidak mampu memanfaatkan harta dan ilmu.
Apakah itu dikatakan maju? Banyak umat yang dikenal maju namun tertinggal, yaitu maju dalam sains, tertinggal dalam memanfaatkan sains untuk kehidupan yang hakiki. Demikian pula hanya dengan kemajuan militer, maju dalam militer tapi tidak mampu memanfaatkan kemajuan militer untuk kehidupan masa depan. Dalam ekonomi maju tetapi tidak mampu memanfaatkan kemajuan ekonomi untuk masa depan, berarti tertinggal. Makanya kita temukanlah di beberapa negara yang disebut dengan negara maju, banyak sekali orang yang stres di situ kan. Depresi betul. Bahkan angka bunuh diri, sangat tinggi di negara-negara yang disebut dengan negara maju. Ada apa di balik itu? Mereka maju dalam satu segi, tapi tertinggal dalam segi yang lain. Kalimat yu'allimuhumul kitab. Ilmu kitab itu adalah sangat luas sekali. Sehingga benar-benar mampu memanfaatkan karunia dari Allah untuk menghadap kepada Allah. Yang semuanya pasti akan menghadap kepada Allah. Hanya ada yang dengan senang hati dan ada yang dengan rasa takut. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan pada tangannya semua kekuasaan, semua kerajaan. Dan kamu semuanya akan dikembalikan. Ini kamu semuanya. Akhir surat Yasin ditujukan kepada kita semuanya. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kamu semuanya akan dikembalikan. Ini qiraat umumnya, qiraat 9 qiraat membaca wa ilaihi turja'un, 1 qiraat membaca wa ilaihi tarji'un. Qiraat Ya'qub membaca wa ilaihi tarji'un. Apa bedanya? Wa ilaihi turja'un, kamu dikembalikan hanya kepadanya. Kalau wa ilaihi tarji'un, hanya kepadanya kamu akan kembali. Beda. Dikembalikan, mau nggak mau harus dikembalikan. Dan engkau pasti dikembalikan. Sedang senang-senang hidup dengan menikmati kehidupan dunia, dikembalikan kepada Allah. Diminta tanggung jawab tentang kenikmatan di dunia. Tapi kalau wa ilaihi tarji'un, sudah engkau gunakan kehidupan dunia untuk akhirat. Sudah engkau gunakan harta untuk akhirat. Sudah engkau gunakan ilmu untuk akhirat. Hanya kepadanya engkau kembali. Dengan penuh sukacita. Yang dirindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kita merindukan, ingin bertemu dengan sumbernya kesayangan, sumbernya kecintaan, sumbernya kenikmatan, sumbernya keindahan, kemuliaan, keagungan, sumber semua sumber yang sangat dirindukan. Nabi Ibrahim merendahkan diri di hadapan zat yang maha tinggi, menyampaikan permohonan dengan mengatakan Rabbana. Rabbana. Ini betul-betul menyatakan hanya dari engkau semua kenikmatan. Hanya engkau sumber kenikmatan. Semua yang ada pada diriku hanya milik engkau. Bukan hanya yang ada pada diriku, pada diri kami semuanya. Itulah makna Rabbana. Nabi Ibrahim dengan menggunakan kata Rabbana itu betul-betul berharap karunia tercurah. Untuk pribadi dan umat. Tidak Robbi, tapi Rabbana. Artinya kita senantiasa diingatkan oleh Al-Quran untuk selalu perhatian kepada yang lain. Bukan hanya masalah kehidupan saat ini, tapi juga untuk masa mendatang perhatian kepada yang lain. Isi permohonan adalah agar ditugaskan seorang Rasul dari tengah-tengah mereka yang akrab dengan mereka, serta mengetahui kondisi mereka. Karena ada kalimat fihim. Wab'ats fihim rasulan. Tidak datangkan Rasul kepada kami. Tapi diutus dari tengah-tengah mereka. Sehingga sangat akrab. Demikianlah Rasulullah Muhammad SAW sangat dikenal oleh masyarakat Quraisy dan kabilah-kabilah yang lain. Punya cerita, punya sejarah yang unik. Pada masa remaja, tutur katanya sangat mengagumkan. Cara berkomunikasinya sangat menakjubkan. Ketika senyum betul-betul sangat menawan. Itulah Rasulullah SAW. Maka ketika menjelang diangkat menjadi Rasul, semua masyarakat musyrikin Quraisy penyembah berhala sepakat menyatakan Al-Amin.
Tapi pas diangkat jadi Rasul, menyampaikan ajaran yang tidak dipandang oleh mereka berguna, mereka memandang majnun, sahir, kadzab, gila, tukang sihir, pembohong. Tapi antar sama mereka sendiri bingung. Mau menuduh seperti itu, oleh mereka sendiri dibantah. Enggak, bukan sahir, bukan kadzab, bukan bohong. Terus apa? Berbagai macam ungkapan-ungkapan yang diperdebatkan oleh mereka membuat mereka kesulitan untuk menjauhkan masyarakat dari Rasul, untuk menjauhkan Rasul dari masyarakat sangat kesulitan buat mereka. Karena memang beliau sudah dikenal Al-Amin. Tapi pas diangkat jadi Rasul, mereka cukup sulit untuk menerimanya. Hal ini memberi makna bahwa ajaran Islam hendaklah disampaikan dengan menggunakan bahasa yang dipahami pihak objek dakwah. Kalimat wab'ats fihim rasulan berarti memang yang lebih bermakna dakwah itu yang lebih mudah diterima oleh masyarakat yang memang tinggal bersama oleh seseorang yang tinggal bersama mereka atau akrab, bukan didatangkan dari jauh saja. Dan untuk saat ini cara mengenal ada media sosial. Saat dulu memang enggak, sekarang sudah ada media sosial, sangat mudah sekali kita mengenal tokoh-tokoh agama. Sangat mudah sekali kita kenal ahli ibadah dan pejuang. Walaupun tidak sempurna kalau belum berinteraksi langsung ya. Makanya kalimat fihim ini adalah memberi gambaran bahwa Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar ada yang menyebarkan dakwah di kalangan masyarakat masing-masing, dari situ juga orangnya. Dan terasa betul saya pada saat-saat tertentu diminta untuk menyampaikan dakwah atau pengajian atau tabligh di satu tempat, saya sangat berharap sebelum saya tampil ada tokoh setempat dulu berbicara. Saya harus belajar dulu kepada tokoh masyarakat setempat. Seperti apa gayanya atau umpamanya uraiannya, belajar dulu walaupun cuma 10 menit. Kadang-kadang sangat-sangat bermakna untuk ambil inspirasi dari pembicara setempat. Diingatkan kembali, oh di sini gayanya yang harus diambil seperti ini. Tugas Rasul adalah membimbing umat untuk beriman kepada ayat-ayat Allah. Yatlu alaihim ayati. Menyampaikan ilmu atau mengajarkan kitab suci. Untuk Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ibrahim, belum ada Al-Quran turun waktu itu, tentu disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kitab suci yang sangat diperlukan oleh masyarakat pada saat itu. Dan kehidupan manusia sudah dewasa pada zaman Nabi Muhammad, sudah secara jalur perjalanan hidup manusia sudah menginjak dewasa. Maka Al-Quran wahyu yang lengkap mukjizatnya dari berbagai segi. Mukjizat dari tulisan, dari bacaan, dari susunan ayat, susunan surat, susunan huruf, semuanya mengandung mukjizat. Sampai saat ini dan sampai hari kiamat pun tidak akan tamat dikaji. Keburu tamat para pengkajinya. Terus bermunculan temuan-temuan tentang mukjizat Al-Quran sampai saat ini. Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran, berbicara tentang para nabi terdahulu, mengantarkan kita untuk beriman kepada semua nabi dan semua kitab. Kemudian memberi bimbingan bagaimana mengisi kehidupan setiap hari. Yu'allimul kitaba wal hikmata. Tadi sebutkan hikmah itu apa, demikian luas maknanya ya. Wal hikmata, yang penting kepastian itu adalah dapat dikatakan hikmah. Nabi pasti, risalah pasti, akal berbicara yang pasti, keserasian pasti, semuanya menarik, dan pengetahuan dan juga pengalaman. Kalimat hukum, hikmah, hakama, hakim itu tidak bisa lepas dari kepastian. Jadi mengisi kehidupan setiap hari
dan mengantarkan umat menuju kebersihan jiwa dan kesucian hati. Wa yuzakkihim, kesucian, kebersihan yang boleh jadi pandangan bersih beragam dan suci tidak dapat diukur, dan tentunya maha suci Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada kita nikmat suci hati. Aplikasi doa dari ayat ini. Ya Allah, Tuhan kami, sungguh Engkau maha mengetahui keadaan keluarga kami yang hidup saat ini, serta generasi mendatang yang sama sekali tidak kami ketahui. Ya Allah, sungguh hanya Engkau yang maha kuasa memberikan kepada mereka taufik dan hidayah agar mereka menjadi umat yang baik dan taat padamu. Ya Allah, kami mohon agar Engkau pilih dari mereka satu kelompok yang membimbing umat bagaimana cara membaca kekuasaan-Mu dengan tadabbur ayat-ayat suci hingga mereka dapat memahami aturan yang mesti mereka jadikan pegangan selama menempuh perjalanan hidup ini. Ya, kalau dulu ayat-ayat-Mu dipahami hanya ucapan, tapi saat ini tentunya ayat-ayat lebih luas lagi, termasuk kehidupan masyarakat, termasuk peristiwa banjir bandang, puting beliung, gempa bumi, itu semuanya ayat-ayat Allah. Dan ya, saya kurang mampu menyampaikan di sini karena di hadapan para pakar nih. Tapi insya Allah kalau pemanya para pakar yang lebih mendalam, saya cuma membaca ayat. Surat An-Naml ayat 88 menegaskan, وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. Nanti oleh para bapak dan ibu lebih dalam lagi dipahaminya ayat ini. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً. Engkau melihat gunung-gunung dan engkau mengira gunung-gunung kokoh kuat diam di satu tempat. Wahia tamurru marras sahab, pada gunung-gunung tersebut berjalan seperti berjalannya awan. Allahu Akbar. Sekarang sudah banyak berbicara tentang penyebab terjadinya gempa di mana-mana, termasuk gempa di Cianjur. Berkaitan dengan gunung. Gunung itu ternyata kata Al-Quran, tamurru marras sahab, berjalan seperti berjalannya awan. Hanya perbedaannya jelas sekali. Kalau awan begitu besar berjalan, ya tidak mengganggu yang ada di sekitar awan. Tetapi gunung ini berjalan, tentunya yang di sekitar gunung akan terbawa berjalan juga. So, kalau gunungnya saja berjalan berarti pindah-pindah. Kemarin umpamanya Gunung Gede dekat Cianjur, nanti pindah Gunung Gede dekat Bandung. Enggak demikian kan. Tetapi tentunya sangat berpengaruh bagi tempat-tempat di sekitarnya. Nah, bukan cuma Gunung Gede, tapi semua gunung ini berjalan. Hanya untuk saat ini, yang ada kaitan dengan longsor, dengan gempa, adalah gunung sana. Suatu saat ketika Allah menghendaki, ya gunung-gunung di semuanya. Dan itu pasti terjadi. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Itu lebih mengerikan lagi. Kalau sudah terjadi al-qari'ah, mal-qari'ah, qara'a itu kan memukul itu. Bila sudah terjadi gerakan-gerakan yang terdengar suaranya memukul, maka pada waktu itu manusia lebih bingung lagi. Sekarang belum apa-apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Cianjur, terutama di Cugenang, di Ranca Goong, dan di Jamaras, itu belum apa-apa dibanding dengan nanti yang akan terjadi. Oh, berlarian kemana-mana. Yakunun nasu kal farashil mabthuth. Manusia itu kayak semut yang dikasih air atau di apa, berlarian semuanya. Oh, sangat mengerikan. Dan gunung-gunung beterbangan. Sekarang belum sampai beterbangan, baru bergeser, baru longsor.
La haula wala quwata illa billah. Ini diperintahkan oleh Al-Quran untuk membaca ayat. Nah, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar ada orang yang mengajak manusia membaca ayat-ayatnya. Membaca ayat kauniyah dan ayat qauliyah. Ayat qauliyah membimbing ayat kauniyah. Ayat kauniyah membuktikan kebenaran ayat qauliyah. Ya Allah, hanya dengan kitab suci yang Engkau turunkan kepada Rasul-Mu, umat ini akan dapat mengisi kehidupan dengan benar. Maka berikan kepada mereka pembimbing yang hidup bersama mereka, serta memberi keteladanan yang tepat dalam segala aspek kehidupan ini yang sangat berat buat kita. Sekedar membaca, sekarang banyak orang yang sangat cerdas, pinter. Ketika berbicara, oh luar biasa mengagumkan. Tapi ketika dalam kehidupan sehari-hari, kaget banyak orang. Kok begitu ya akhlaknya? Padahal dia kalau berbicara di podium sangat mengagumkan. Bahkan dengar-dengar dia sudah hafal Quran 30 juz. Kok akhlaknya kayak begitu? Muncul pernyataan-pernyataan seperti itu. Kenapa? Karena memang fasilitas untuk mencari ilmu saat ini lebih banyak dibandingkan pada zaman kita dulu muda-muda ya. Ya Allah, kalau saya bertemu dengan para alumni Timur Tengah, entah waktu umroh, entah mereka sudah pulang, mereka kadang-kadang menganggap saya senior. Saya bilang, Anda senior saya kalau dari segi ilmu. Mungkin usia Anda tidak akan bisa mengejar saya. Tapi ilmu Anda sudah jelas lebih luas. Karena cara Anda belajar beda dengan cara saya dulu belajar. Dulu, wah untuk mendengarkan orang Arab berbicara saja. Saya masih ingat ingin belajar bahasa Arab. Waktu belum berangkat ke Timur Tengah, cari kaset. Susah juga menemukannya. Sekarang, subhanallah, bisa berkomunikasi langsung dengan orang Arab dari Bandung, dari Jakarta. Luar biasa, fasilitas sudah semakin maju. Makanya orang-orang sekarang lebih cerdas, lebih pintar, lebih luas wawasannya dibandingkan orang yang dulu. Tapi urusan akhlak, urusan amal, tentu itu tidak dijadikan sebagai tolok ukur. Keluasan ilmu bukan kepastian banyaknya amal. Ada orang yang ilmunya luas, kalah amalnya oleh orang yang ilmunya sempit. Demikian pula saya seringlah tafakur sendiri dengan melihat santri-santri dan para ustadz yang ngajar di pondok pesantren Al-Quran Maqdis. Saya sewaktu jadi makmum, imamnya ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini. Kadang-kadang hati itu menjadi kepada Allah, ya Allah, ustadz ini soleh sekali. Pertemukan saya nanti di surga dengan dia. Dia sudah jelas sekali jauh dari maksiat. Ya, di antara ustadz yang ngajar di sini, ada yang tidak melihat matanya. Dan kehidupannya hanya bertemu santri, keluarga, sehari-hari Al-Quran terus. Saya sering gitulah. Dan barusan jadi imam di sini. Saya bermakmum kepada dia barusan. Ya, hati itu kadang-kadang bergetar. Ini ustadz ini, ya Allah, aku mohon jangan engkau jauhkan dia dari aku di dunia. Dan jangan engkau jauhkan aku dari dia di akhirat. Dia sedang berdekat dengan saya di dunia. Saya harus mendekati dia nanti di akhirat. Ya, dia mah jauhlah dari maksiat. Karena hanya menggunakan pendengaran dan hafalannya yang paling bagus. 30 juz itu kayak Al-Fatihah semuanya. Allahu Akbar. Ketika saya juga mengajarkan kepada dia tentang qiraat sab'ah, aturan membaca bagaimana, dia mengalahkan saya kalau sedang membaca. Saya mah harus sambil melihat baru bisa ingat dari riwayat ini ke riwayat ini. Dia mah enggak melihat tapi lebih cerdas, alhamdulillah. Artinya bahwa orang yang ilmunya luas tidak selalu identik dengan amalnya lebih baik. Buat semua orang punya peluang untuk berlomba dalam beramal. Bahkan ada orang yang baru masuk Islam, ternyata Allah perlihatkan wafat dalam keadaan mengagumkan.
belum banyak ilmu yang dia dapatkan, tetapi komunikasi dengan Allah terpelihara. Inilah yang disebut dengan wayuzakihim. Memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar tilawahnya bagus ya Tuhanul Kitab. Tidak sekedar luas ilmunya tentang Al-Qur'an, tetapi juga mampu membuktikan kepastian dirinya sebagai orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an. Itulah hikmah terlihat dalam amal, dalam akhlak, dan wayuzakkihim. Jadi mengajarkan bagaimana yang pasti, yang tidak pasti, bagaimana cara membuktikan keimanan kepada syariat Allah, beriman kepada sunnah Rasul, dan hormat kepada fikih ulama. Saya berusaha mengajak para santri untuk menjadi orang yang mampu memahami, bukan mampu memaksa orang memahami dirinya. Tapi bagaimana kita memahami orang lain. Perbedaan demikian banyak. Saya tegaskan kepada mereka, visi pesantren menjadi lembaga pembinaan ulama pemersatu umat dengan akhlak Al-Quran. Akhlak. Sebab kalau ilmu, ya antara santri, ada yang 13 bulan hafal 30 juz. Lancar lagi. Ada yang 17, ada yang 20, ada yang sudah 3 tahun, masih repot. Setorannya sudah 30 juz, tapi pas dites, sepertinya belum sama sekali. Ada yang begitu. Sampai nangis. Ada seorang santri, nangis dia. Saya sudah menyetorkan 30 juz, tapi saya 1 juz pun tidak ada yang dikuasai, nangis dia. Akhirnya saya tegaskan, jangan khawatir. Perjuangan Anda tercatat di hadapan Allah. Ilmu Allah berikan kepada Anda seperti itu. Dan dengan adanya merasa ketertinggalan, maka Anda betul-betul rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan sama manusia. Itulah hakikat ibadah. Tidak selalu berkaitan dengan keluasannya ilmu, kekuatan hafalan, memorinya kuat, tidak selalu. Ada orang yang mungkin oleh Allah diberi nikmat sabar, diberi nikmat tawakal, diberi nikmat qanaah, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ini adalah bahasa pribadi, berdoa bahasa Indonesia dengan membaca atau dengan menghayati doa dari Nabi Ibrahim tadi. Ya Allah, hanya dengan kitab suci yang Engkau turunkan, karena ada yu'alimul kitab, ya. Engkau turunkan kepada Rasul, umat ini akan dapat mengisi kehidupan dengan benar. Maka berikan kepada mereka pembimbing yang hidup bersama mereka. Tidak hanya sekedar penceramah yang bagus, ilmunya luas, tapi pembimbing. Serta memberi keteladanan. Ya Allah, ini yang paling berat. Saya diberi amanat oleh Allah dengan mengurus santri. Belum mampu jadi teladan bagi mereka. Keteladanan yang tepat dalam segala aspek kehidupan. Ya Allah, Tuhan kami, sungguh hanya Engkaulah yang kuasa merubah keadaan mereka. Maka bersihkanlah keyakinan mereka dan tanamkanlah ke dalam hati mereka akidah tauhid. Berikanlah kepada mereka pemahaman yang benar tentang ajaran-Mu. Dan curahkanlah kepada mereka semangat beramal yang berguna bagi kehidupan pribadi, keluarga, dan umat mendatang yang tiada akhirnya. Ini adalah ya tadabbur terhadap doa yang dikemukakan Nabi Ibrahim. Dan kita dukung dengan untuk penghayatan kita, penjiwaan kita terhadap doa Nabi Ibrahim. Kita lanjutkan dengan penghayatan kita terhadap doa yang diajarkan Rasulullah SAW, yang ada kesamaan, ada banyak persamaan dengan doa yang ada dalam Al-Quran. Dari Khalid bin Abi Imran, anna Ibn Umar berkata, qallama kana Rasulullah yaqumu min majlisin hatta yad'uwa biha ulai da'awati li ashabi. Rasul ya paling sering atau jarang sekali meninggalkan tempat bersama majlis hingga berdoa dulu. Artinya sering sekali beliau berdoa sebelum meninggalkan tempat pada saat bertemu dengan para sahabat, menyampaikan tausiah,
Setelah itu beliau tutup dengan berdoa. Berarti kalau begitu, maka apabila kita kajian, pertemuan, lalu ditutup dengan berdoa, sudah jelas ini adalah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Apa doa yang diajarkan Rasulullah? Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Langsung saja saya baca dulu terjemahannya. Ya Allah, curahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu, dan ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami kepada surgamu. Dan curahkanlah keyakinan yang meringankan musibah di dunia. Bila keyakinan mendalam, seberat apapun musibah, pasti akan terlihat begitu ringan. Karena musibah yang paling ditakuti, musibah tidak mendapat ampunan. Itu musibah yang paling besar. Bahkan kalau Imam Al-Ghazali pernah ditanya terkait dengan hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang Al-Quran diturunkan dalam keadaan sedih. فَإِذَا قَرَأْتُمُ فَابْكُوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا. Al-Quran turun dalam kondisi yang membawa manusia sedih, takut, dan sedih kalau aku tidak mendapatkan ampunan, aku tidak mendapatkan hidayah, aku tidak mendapat. Sedihnya luar biasa, takut sekali. Maka Imam Al-Ghazali berkata, maka lakukanlah oleh kalian, baca Al-Quran, pahami. Dengan dipahami, resapi, jiwai. Mana perintah, mana larangan, di mana posisi kamu, pasti kamu akan bisa menangis. Bila tidak bisa menangis juga gimana? Kata beliau, kamu membaca Al-Quran tidak bisa menangis. Walaupun sudah dibaca maknanya, dijiwai isinya, tidak juga bisa menangis. Yakini engkau sedang kena musibat. Demikian ungkapan Imam Al-Ghazali. Saya betul-betul kaget membaca kalimat itu. Ya Allah, berarti kita itu sering sekali kena musibat. Ya, musibat yang paling besar itu sebetulnya. Kalau musibat duniawi, musibat kecil, kita mohonkan kepada Allah. Saudara-saudara kita yang terkena musibat saat ini tidak merasa terbebani dengan begitu berat. Karena memang keimanan mereka masih tertanam dalam kalbu mereka. Mereka masih punya iman, masih punya keyakinan. Kita lanjutkan dulu maknanya dulu. Serta kekuatan kami selama kami hidup. Ya. Dan baik, di sini kan ada kalimatnya. Ma tuhawin al-masir wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, berikanlah kepada kami nikmat memanfaatkan pendengaran dengan tepat, penglihatan dengan tepat, dan kekuatan dengan tepat selama kehidupan masih ada di dunia. Jadikan semuanya ini bekal untuk kehidupan masa mendatang. Waj'alhul waritha minna. Dan amal yang baik ini hendaklah menjadi warisan bagi pelanjut-pelanjut kami. Waj'al tha'rana ala man zalamana. Ya Allah, hanya Engkau yang berkuasa membalas kepada orang-orang yang menzalimi kami. Wansurna ala man adana. Berikan pertolongan kepada kami untuk menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Janganlah Engkau jadikan musibat kami itu dalam agama. Kalau sudah terkena musibat dalam urusan duniawi, musibat agama, ya Allah jangan. Kami mohon terpelihara akidah, terpelihara keimanan. Itulah taj'al musibatana fi dinina. Wala taj'al dunya akbar hammina. Janganlah Engkau biarkan kami sibuk ngurus dunia terus. Wala mablagha ilmina. Jangan Engkau biarkan kami merasa cukup dengan ilmu, tapi ilmu dan amal. Harta atau dunia dan ilmu telah Engkau berikan. Kami mohon ya Allah, Engkau jadikan semua itu bekal beramal. Tidak hanya sekedar merasa cukup dengan ilmu. Wala tusallit alina man la yarhamuna. Janganlah Engkau biarkan kami dikuasai oleh orang yang tidak menyayangi kami. Ini doa terakhir, doa untuk pribadi, keluarga, dan umat dan negara ini ya. Ya, kalau kita poin satu persatu, ya, ini juga saya perluas. Allahumma qsilna min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak
Ya Allah, sungguh Engkau mengetahui keadaan kami. Kini kami sedang menghadap ke kehadirat-Mu. Ya, tentu ini masih panjang. Waktunya dicukupkan dulu untuk bahasan. Mungkin nanti ada yang perlu dilengkapi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya cukupkan dulu materinya sampai di sini. Dipersilahkan. Jazakumullah khairan. Baik, terima kasih Ustaz. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan langsung di-unmute kalau ada yang mau ditanyakan atau klarifikasi dengan Ustaz. Mungkin sebelum teman-teman saya duluan Ustaz ya. Ini Nabi Ibrahim kan berdoa ini Ustaz untuk mendatangkan seorang rasul gitu di antara mereka begitu. Nabi Ibrahim sendiri itu kan rasul Ustaz. Jadi pada zamannya Nabi itu sendiri Nabi berdoa juga untuk mendatangkan rasul di bukan itu umatnya beliau sendiri itu Ustaz yang ada pada waktu itu. Ya, Nabi Ibrahim seorang rasul, bahkan ulul azmi, bahkan uswatun hasanah. Dan beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dari keturunan beliau ada rasul. Dan kalimat rasulan itu umum. Tidak ditentukan siapa orangnya. Beda kalau ar-rasula kalau pakai alif lam. Kalau rasulan seorang rasul dan terbukti dari Bani Israel itu kan kebanyakan rasul. Dan Bani Israel itu jelas adalah dari Bani Ibrahim juga. Ibrahim, Ishak, Yakub. Nah, turunan Yakub adalah disebut Bani Israel. Lalu Ibrahim, Ismail. Dari Ismail tidak ada turunan yang jadi nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat Nabi Ibrahim wab'ats fihim rasulan itu semuanya nabi turunan Nabi Ibrahim berarti memang hasil doa Nabi Ibrahim memohon kepada Allah. Itu semuanya kan. Dan tentu setelahnya Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir, maka yang dimaksud dengan rasulan pelanjut rasul. Kita lah yang sudah melanjutkan rasul. Sehingga aplikasi dari doa ini buat kita adalah bagaimana supaya ada para dai yang melanjutkan dakwahnya para rasul. Menyampaikan risalah Nabi Muhammad. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Apakah bisa doa ini juga untuk utuslah wahai Allah seorang pemimpin gitu untuk negara kami yang kami cintai ini gitu, bisa juga Ustaz? Iya, jadi ketika kita menyebut rasulan, ya kita bayangkan, kita mohon kepada Allah pemimpin yang menyampaikan yatlu alaika alim ayatika wa yadhun kita dan selanjutnya. Ya. Baik Ustaz, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan. Ada yang mau klarifikasi atau yang mau ditanyakan? Langsung saja. Pak Masmar. Silakan Pak Syukur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Al-Quran diturunkan itu untuk menarikan kitab-kitab sebelumnya yang dibawa oleh para nabi. Nah, apakah artinya begini, kalau kita membaca Al-Quran sekarang ini, itu sama dengan sudah membaca seluruh kitab-kitab yang dibawa oleh para rasul itu, seperti kitab Zabur, kemudian Taurat, Injil. Yang kedua ini Ustaz, tadi dikatakan bahwasanya untuk berdakwah pada zaman-zaman dulu itu kita perlu syarat-syarat lain di samping ilmu, kemudian kemampuan bicara, menyampaikan. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi itu, setiap orang bisa berdakwah, menyampaikan sesuatu yang bermanfaat. Nah, bagaimana kalau seorang itu menyampaikan satu ajakan atau larangan dan sebagainya, tetapi dia itu tidak melaksanakannya sendiri. Nah, apakah ini tergolong orang-orang yang diancam bahwa tidak boleh menyampaikan sesuatu, mengajak orang, tapi dia sendiri itu tidak melakukan? Apakah itu tergolong seperti itu? Kalau tergolong seperti itu, kita mesti harus waspada. Jadinya apa yang kita sampaikan itu ya seyogianya kita sudah melaksanakan. Nah, terima kasih penyerahan Ustaz. Ya, jadi dua hal ya. Yang pertama tadi, apakah kita membaca Al-Quran berarti membaca kitab terdahulu? Bukan sekedar itu.
Tapi membaca kitab Al-Quran, membaca semua kitab, meliputi kitab yang dahulu. Karena kalimat dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin, saya lagi-lagi menyatakan bahwa Alkitab tulisannya Al-Kutub. Kemudian pada ayat berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan pernah Rasulullah SAW menyaksikan salah seorang sahabat sibuk membaca kitab terdahulu, tertariklah gitu. Baru tahu dari Bani Israel atau dari orang-orang yang dari Bani Israel atau dari orang yang pindah agama ke Islam. Oh begitu ya isinya. Tolong dong, aku mau lihat. Pas Rasulullah tahu, Rasul bersabda, sekiranya Nabi Musa sekarang ada, Nabi Isa sekarang ada, dia juga akan membaca Al-Quran. Jadi tidak perlu kalian sibuk-sibuk membaca kitab terdahulu. Karena kitab terdahulu isinya ada dalam Al-Quran semuanya. Hanya redaksinya yang berbeda, bahasanya yang berbeda. Tapi isinya adalah ada dalam Al-Quran semuanya. Jadi otomatis membaca Al-Quran, membaca semua kitab. Meliputi semua kitab. Kemudian pertanyaan kedua adalah terkait dengan kalau kita sekarang mau menyampaikan perintah dan larangan melalui media sosial. Entah kita berbicara, atau kita menulis, atau kita menyampaikan ceramah-ceramah orang lain, mengirimkan ceramah orang lain, wah ini bagus sekali, saya sendiri tersentuh, saya ingin kirimkan kepada yang lain, wah ini tulisan bagus sekali, saya ingin kirimkan kepada yang lain. Itu bagaimana terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ayat ini jelas ditujukan bukan kepada orang yang belum berdakwah, tapi ditujukan kepada orang yang sudah mengajak, perintah untuk mengamalkan. Jangan sampai ayat tersebut menjadi penghalang untuk mengajak, tapi justru ditujukan kepada orang yang sudah berkata baik dan juga menyuruh baik, melarang buruk, tapi dia sendiri belum melakukan hal yang disampaikan. Nah, sekarang kamu jangan sampai seperti itu. Kalau umpamanya orang berkata baik, menyuruh kepada kebaikan, tapi belum melakukannya, dia termasuk berdosa. Bagaimana kalau belum berbuat dan belum berkata dan belum menyampaikan kepada yang lebih besar lagi dosanya. Sebab kalau kita sudah berkata yang baik kepada yang lain dengan niat ikhlas, walaupun kita belum berbuat, diharap kita dapat nilai dari perkataan dan orang lain melaksanakannya, dapat nilai-nilai yang disampaikan kepada orang lain juga akan sampai kepada kita. Al-Quran menyebut, hadis menyebutkan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan nilai sebanyak nilai yang diberikan kepada orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Dia bagaimana melaksanakannya? Umpamanya, contohnya, santri di sini, belajarlah bab zakat, belajar bab haji, belajar bab umroh, tawaf, sa'i. Mereka belum melaksanakan. Manakala ditanya oleh masyarakat, gimana terangkan apa yang kau pahami tentang zakat? Dia bicara tentang zakat begitu lancar. Tapi dia belum pernah mengeluarkan zakat karena memang belum punya penghasilan. Tidak berarti bahwa dia melanggar. Tetapi mudah-mudahan dengan berkata yang baik dan belum melaksanakan, nanti diharapkan pas ada kemampuan melaksanakan, dia mampu melaksanakan. Karena memang termotivasi oleh pembicaraan. Dan belum juga mau melaksanakan, walaupun mampu, ya tentu dia berkurang nilainya, karena memang dia belum berbuat. Tapi bukan berarti dosanya semakin berat akibat berbicara karena belum beramal. Karena dia tentunya sudah berbuat. Berbuat ya berbuat dengan lisan atau dengan handphone walaupun dia belum berbuat. Atau umpamanya yang lain-lainnya lagi. Yang berkaitan dengan jihad umpamanya. Ya saya bukan seorang yang bukan orang militer, bukan orang yang mampu berperang melawan orang-orang yang memusuhi agama. Ketika diminta berbicara tentang masalah jihad, ya harus sampaikan. Walaupun saya bukan seorang mujahid.
Ini tentu yang dimaksud dengan lima taquluna ma la taf'alun, motivasi untuk beramal sesuai kemampuan. Dan tentu apabila punya ilmu, sampaikanlah ilmu. Karena balighu anni walau ayah. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada. Ustadz, ini tentang doa, Ustadz. Kalau di luar salat, itu boleh nggak kita berdoanya tuh yang terjemahan dari doa yang Ustadz sampaikan itu aja, Ustadz? Karena Iya. menghafal doa bahasa Arabnya kadang-kadang agak belepotan juga dan malah lupa artinya. Tapi kalau artinya langsung yang kita hafal dengan susunan katanya yang demikian itu rasanya mungkin akan lebih seru. Iya. Gimana, Ustadz? Ya, mudah-mudahan kalau bahasa Indonesia yang saya susun ini dan apabila ada kurang diperbaiki, dipersilakan, lalu dimanfaatkan dan Bapak Ibu mendapatkan pahala, saya juga kebagian pahalanya ini ya. Karena ya mudah-mudahan kan didoakan juga saya dengan kalimat ini sebab ingat kepada yang menyusun kalimat Kekuasaan ini. komputernya kurang, jadi tidak bisa keluar. Gimana? Ya, tentu di luar sholat silakan. Kalau di dalam sholat tentu kan kita tidak bisa berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab, bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, mangga Baik, silakan. ya Pak Ustaz. Ibu Uni Yurni mau bertanya, Uni Yurni. Oh, Ibu Momon, silakan Ibu Momon. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Mas sehat, Pak Ustadz juga diberi kekuatan ilmu atau keluasan ilmu agar kita bisa dapat menikmati kajian-kajian beliau ini. Apakah saya ini bertanya atau menyimpulkan nggak tahu juga Pak Ustadz. Masalahnya begini, setelah kita belajar, dengan belajar kita makin banyak kekurangan. Itu udah pasti. Makin banyak kita yang tidak tahu. Mengenai penjelasan ayat-ayat Al-Quran tadi, ayat itu ada yang jelas bisa dimengerti, artinya ada ayat-ayat yang tidak bisa kita pahami kecuali harus berguru. Harus ada penjelasan hadis yang menyatakan. Kemudian hadis itu juga banyak macamnya, yang sahih, yang dhaif. Kemudian hadis itu disampaikan lagi oleh sahabat, tabi'in. Sekarang yang akan saya tanyakan itu, selaku kita, termasuk saya sendiri, orang awam ini, kita tidak bisa memilah-milah mana yang sesungguhnya, sehingga kita berbuat dan beramal sesuai keyakinan kita, sesuai kemampuan kita. Apakah kesimpulan saya ini dosa atau bisa dipertanggungjawabkan atau dimaafkan Allah nantinya sebab dengan keterbatasan pemahaman. Jadi kita itu beramal sesuai keyakinan yang kita pegang setelah mendapatkan ajaran-ajaran dari para guru yang berbeda-beda pendapat. Jadi karena banyaknya pendapat tersebut kita nggak tahu asal-usulnya atau sebegitu banyaknya, sehingga kita buat kesimpulan sendiri. Saya yakinnya begini, saya beramal begini. Tapi dari satu segi saya itu merasa sikap saya begini bagaimana di mata Allah? Apakah sudah sempurnakah? Apakah saya dosakah? Itulah yang menghantui saya untuk bertanya hal ini, Pak Ustadz. Mohon penjelasannya bagaimana seharusnya saya itu berbuat setelah belajar banyak ilmu, banyak pendapat. Sementara ada yang dipahami, ada yang kurang dipahami, ada yang sahih dengan enggak sahih. Sebegitu aja, mudah-mudahan wabillahi taufiq wal hidayah bisa memberi penjelasan, kecerahan buat saya dan buat kita semua yang membutuhkan. Terima kasih, jazakallah khair, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita meraih nikmat iman bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang tersirat dalam kalbu kita, dan Allah Subhanahu wa taala menilai amal kita dari berbagai segi. Mungkin saya umpamanya berharaplah gitu kepada Allah. Amal saya secara fisik sangat tertinggal oleh si fulan.
tapi saya ingin bersama-sama dengan dia di surga. Sudahlah, saya amal dengan umpamanya tulisan. Dia pokoknya dengan amal dengan yang lainnya. Allah Maha Adil. Menilai amal kita kurang dari satu segi, tapi dari segi yang lain adalah lebih. Tentunya semuanya ada perhitungan. Wallahu sari'ul hisab. Ketika ya ibu merasa, dan itu juga harus saya rasakan sama-sama lah, merasa bahwa kita itu adalah hanya berlandaskan keyakinan, enggak tahu amal saya itu terima oleh Allah ataukah enggak. Ya, yang sudah-sudah kita harus berkata begitu. Amal saya ya mungkin jauhlah untuk sempurna. Tetapi saya harus yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kita. Maka sekarang saya berhusnuzan, baik sangka kepada Allah. Saya mau beramal lagi sesuai kemampuan. Kemampuan dengan akal, kemampuan dengan kalbu kita. Karena Rasul sendiri ketika menemukan para sahabat berbeda, Rasulullah tidak memponis, oh yang benar ini salah ini. Enggak begitu. Tapi Rasul memilih kalimat yang memberikan harapan. Kadang-kadang dengan kalimat ahsanta, asabta, akhadta bil jazmi, akhadta bil quwwah. Itu kalimat Rasul. Ketika beliau menemukan perbedaan, menyebutkan pertama, ahsanta, engkau bagus. Asabta, engkau tepat. Akhadta bil quwwah, engkau mengambil keputusan dengan kekuatan semangat. Akhadta bil jazmi, engkau mengambil yang pasti-pasti saja deh. Itu adalah ungkapan Rasul kepada para sahabat. Kemudian terkait dengan sholat saja. Kita kan pastilah, sholat kita itu berbeda bagaimanapun, mau dipaksakan harus sama, berbeda. Rokaatnya jumlahnya sama, rukunya sama, penghayatan terhadap bacaan yang kita kemukakan dalam sholat pasti berbeda bagaimanapun. Saya sewaktu tadi mendengar imam membaca surat Al-Fatihah, berbeda tentunya dengan bagaimana qalbunya si imam saat membaca Fatihah, dan makmum-makmum yang lain pasti berbeda. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Lakukanlah oleh kamu sholat sebagaimana kamu melihat aku sholat. Dan melihat di sini bukan melihat selalu dengan mata, karena tidak kita lihat Rasulullah bagaimana sholat. Tapi kalimat ra'aitum itu melihat dengan ilmu. Makanya ada alam taro, alam taro, alam taro. Itu tidak terlihat dengan mata. Rasul ditanya oleh Allah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat bagaimana Rabbmu memperlakukan pasukan gajah? Yang mana lihat, Rasulullah belum lahir. Tapi kenapa ada pertanyaan seperti itu? Melihat dengan ilmu. Karena Rasul juga mendengar berita turun-temurun dari masa lalu, bagaimana peristiwa-peristiwa terjadi. Kita dengan sholat pun begitu. Yuk kita laksanakan sholat sesuai dengan yang kita lihat melalui ilmu kita. Bukan melihat dengan mata, dengan ilmu kita. Sehingga kita mendengar dari ustadz ini begini cara sholat, dari ini begini cara sholat. Ya udahlah kalau gitu, ilmu saya mengatakan, pemahaman saya mengatakan, ya Allah, engkau maha melihat aku lagi sholat. Dan yang aku pahami keterangan ustadz ini kurang aku pahami, aku ikut ini. Atau aku pahami dari dalil seperti ini yang aku pahami, wallahu alam yang benarnya bagaimana. Ya Allah, aku mohon engkau terima amal ibadahku. Yang menerima amal ibadah kita bukan manusia yang mengajarkan kepada kita kan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah itu hubungannya adalah hubungan qalbu, akal, jasad, nafsu dan ruh. Semuanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila hubungan akal kita kurang karena ilmu kita kurang, hubungan qalbu kita sebetulnya bisa berlomba dengan siapapun. Ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengalahkan siapapun selama memang kita berjuang. Dan siapapun bisa mengalahkan kita. Urusan qalbu. Tapi urusan ilmu ya ada ukurannya tadi. Oleh karena itu ya tidak kecil hati, tidak putus asa. Kita berharap husnudzan kepada Allah karena Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku senantiasa perhatian kepada sangkaan hambaku padaku. Ketika kita selesai ibadah, ya Allah, aku yakin engkau tidak akan menyia-nyiakan ibadahku. Aku mohon engkau terima ibadahku.
Kata Allah, ya engkau selama yakin seperti itu, aku perhatikan keyakinanmu. Gitu sajalah kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangga silakan. Baik Ustaz. Makasih, Cukup ya makasih, Bu Pak Ustadz. Mumun. Pas ya. Alhamdulillah Yang pencerahannya. yakin saja. Udah agak tenang gitu. Asal jangan kita bilang aja bahwa punya saya yang benar gitu, yang lain salah. Nah, itu aja. Iya, iya benar Pak Ustadz. Baik, masih Pak Zen, silakan Pak Zen. Terima kasih Pak Masbar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebetulnya pertanyaan ini sudah lama sekali ya, tapi terus terang saya ada rasa takut untuk menanyakannya. Khawatir bahwa ini saya mempertanyakan konsep Allah yang di dalam Al-Quran. Tapi saya coba untuk memformulasi bahwa ini adalah salah satu cara untuk memahami, mentadaburi Al-Quran itu sendiri. Ustaz. Pertanyaan saya begini, karena Ustadz saya rasa sudah penuh seluruh Al-Quran bisa dipahami, dikuasai ya. Saya tuh pernah berpikir bahwa Allah menciptakan alam semesta, kemudian menciptakan manusia, kemudian kaum Ad, Samud, Lut dan sebagainya hancur karena perbuatan mereka. Kemudian terakhir nanti akan kita dihisab. Selanjutnya apa Ustadz? Apakah hanya neraka dan surga terus selesai dan sepanjang masa atau ada konsep lain yang saya belum paham di dalam Al-Quran itu? Iya. Pertanyaan yang kedua Ustadz, ini pertanyaan anak-anak ya. Di masjid kami itu kan dipakai praktek sholat untuk anak-anak SD dan SMP gitu ya. Selesai sholat, ya mereka zikir seperti kita zikir, jumlahnya juga 33 sama dan sebagainya. Kadang dalam hati itu timbul pertanyaan, masuk sisa zikirnya sama dengan anak SD? Jadi saya ingin apakah jumlah yang kita kejar atau khususnya waktu zikir yang kita utamakan. Terima kasih sebelumnya Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf kalau pemainnya saya kurang sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Jadi kita ada iman, kan ada ilmu, ada amal. Berita tentang masa lalu kaum Ad dan kaum Samud kita imani karena Al-Quran bicara. Berita tentang surga dan neraka kita imani karena memang Allah yang berbicara kepada kita. Betul. Setelah itu ada apa? Kita selama tidak diperintah untuk memang mencari-cari, tidak mencarilah gitu. Jadi cukup yang Allah beritakan kepada kita, kita terima, dan iman kepada kegaiban. Nah, ini saya kemarin membahas di masjid subuh, itu sholat subuh di masjid, salah satu masjid, temanya adalah iman kepada yang gaib. Saya katakan Al-Quran itu menyebutkan yu'minuna bil ghaib, beriman kepada kegaiban. Bukan beriman kepada semua yang gaib. Karena semua yang gaib tidak kita imani. Setan, iblis tidak kita imani. Tapi kegaiban iblis, kegaiban setan kita imani. Untuk supaya kita hati-hati. Karena diperintah oleh Allah, iman kepada yang gaib. Demikian pula pemanya, setelahnya ada surga, setelahnya ada neraka. Ya Allah menjelaskan kepada kita seperti itu, ya sudah kita imani saja. Dan tentunya tidak akan kita pahami saat ini. Bagaimanapun. Seperti apa surga, seperti apa neraka, ya berita dari Al-Quran, di surga ada bla bla bla, ya kita imani saja. Dan pada dasarnya yang kita iman itu masih jauh untuk mencapai realitanya itu. Nanti kalau sudah kita lihat baru kita akan betul-betul ainul yakin. Sekarang baru kita hakul yakin, belum sampai ainul yakin. Wallahu alam. Kemudian keduanya tadi masalah zikir. Masalah zikir anak-anak. Oh iya. Ya sebetulnya urusan sholat saja kan. Apakah kalau sholat subuh 2 rakaat anak-anak kita harus lebih dari 2 dari subuh? Kan enggak demikian ya. Tentu inilah yang diajarkan Rasul untuk semua umur kan. Untuk semua usia. Hanya saja kalau kualitas tentunya pasti berbeda. Kuantitas ada yang memang harus sama. Ada yang silahkan berbeda. Untuk
rukun untuk rakaat sholat ya harus sama kuantitasnya, termasuk juga baca tasbih, tahmid, takbir selesai sholat secara kuantitas ya begitulah yang diajarkan Rasul. Tapi kualitas tentu tidak akan sama antara orang yang menjiwai dengan orang yang tidak menjiwai. Jadi kita dituntut untuk berbeda dengan anak-anak dari segi kualitasnya saja. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Moga-moga nanti di depan Amanu bil Ghaib akan dijelaskan. Terima kasih. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian masih ada? Oh, Pak Sukoco, silakan Pak Sukoco. Terima kasih. Bukan Pak Maswar, tadi tangan saya cek ke atas. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan terakhir tadi sebetulnya. Terima kasih. Iya, baik. Baik, masih ada Ibu Yurni barangkali? Masih ada, Pak? Oh, masih ada. Saya sudah cukup, Pak Maswar. Alhamdulillah. Baik, ya. Ya. Silakan, Yurni. Sebenarnya sama dengan Ibu Mun tadi itu, karena semakin kita mengkaji, belajar, semakin kurang ilmu dan banyak perbedaan-perbedaan. Nah, tadi sudah sangat terjawab oleh Ustadz itu. Jadi sebenarnya ditanya pada hati kecil kita, keyakinan kita ya Ustadz. Iya, iya. Itu sudah terjawab. Dan mohon kalau bisa di-share nih Pak Maswar. Ya, insya Allah ini udah sebentar lagi saya share di grup ini yang. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Baik, kelihatannya Pak Abdul Syukur ada yang mau dikasih. Melanjutkan. Terima kasih Pak Maswar, Pak Ustadz, terima kasih sekali. Jadi tadi penjelasan Pak Ustadz mengenai kalau kita membaca Al-Quran sudah cukup karena semua kitab sudah terbacakan sudah di situ. Nah, yang saya ingin saya tanyakan ini Ustadz, apa manfaatnya belajar perbandingan agama, karena perbandingan agama kan hanya belajar tentang Kristen, tentang tentang kitab-kitab lainnya itu. Nah, itulah yang ingin kami mendapatkan penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, belajar perbandingan agama untuk pihak-pihak tertentu sangat diperlukan. Tapi tentunya tidak untuk semua orangnya. Kalau orang yang belum tahu Islam, baru sedikit sekali, kemudian belajar perbandingan agama, dikhawatirkan dia tidak sanggup membandingkan dengan objektif. Kecuali kalau memang umpamanya Allah berikan kepada dia kecerdasan. Saya pernah mengisi kuliah agama waktu itu ya diundang di salah satu perguruan. Materi agama, khusus saya yang materi. Saya tanya para mahasiswa ini, kalian mahasiswa nih, apakah semuanya yang di sini agamanya Islam? Iya. Kenapa kalian milih agama Islam? Baru mereka menjawab, ya karena Islam agama yang benar. Kata orang lain juga, orang lain agamanya benar. Gimana itu? Kata orang Kristen, Kristen yang benar, Buddha yang benar, Hindu yang benar. Gimana tuh? Dia bilang, ya kita kan punya Al-Quran. Kata orang lain, kami juga punya kitab. Nah, kita bilang Quran itu adalah asli. Kata orang lain juga asli. Terus gimana kita? Baru waktu itu perbandingannya di mana? Perbandingannya buktikan keaslian kitab itu yang bisa diketahui oleh semua pihak. Al-Quran dapat dibuktikan keasliannya karena semua orang yang membaca Al-Quran dengan bahasa yang sama. Aturannya dipelajari, aturan yang sama, walaupun kemampuan melaksanakannya berbeda. Susunan kalimatnya, susunan bahasanya sama. Dan Al-Quran dapat dibuktikan kebenaran sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya kitab suci yang mencapai 600 halaman cetakan sekarang itu dihafal semuanya. Adakah yang lain yang dihafal? Itulah salah satu bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Nah, kalau perbandingan agama itu kajiannya adalah betul-betul mengena, ya mudah-mudahan bermanfaat, bermakna. Berarti kajian perbandingan agama ya harus ada pembimbingnya lah gitu. Tidak hanya bebas membaca perbandingan,
Boleh jadi orang bisa pusing. Tapi bagi yang mungkin sudah memiliki dasar yang kuat, insya Allah bermanfaat gitu perbandingan agama itu. Itu saja barangkali. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Baik, terima kasih Ustadz. Sepertinya sudah tidak ada lagi karena waktu juga sudah Iya. jam 7. Ayo Ustadz, kita tutup dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, baik, kita doa dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Allahumma ij'alhu waritha minna. Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana. Allahumma ansurna 'ala man adana. Allahumma ansurna 'ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Wa la taj'alid dunya akbar hammina. Wa la mablagha ilmina. Allahumma la tusallit alina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah hamba-hamba Allah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pekan depan ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Mas. Terima kasih semua. Baik, saya tutup ya. Ya. Terima kasih Pak Maswar. Terima kasih Assalamualaikum. sama-sama.